to walk away from the glamour of the world, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, the less of me and more of Him. Shalom kepada jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami
Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hanya pada-Mu Tuhan kami berseru dan berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami dianugerahkan Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku. Oh, oh, oh. Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu. Thank you Lord. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes, Lord. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya. Pengakuan iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama lagi beribadah. Dan saat ini ataupun hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan dan menyambut Hari Bapa. Ya, kita berdoa supaya setiap bapa-bapa yang ada dalam gereja, bahkan di seluruh dunia, supaya Tuhan terus memberkati dengan kesehatan dan juga hikmat yang datang dari Tuhan dalam memimpin dan mengajarkan anak-anak. Ya, jadi kita bersyukur. Jadi untuk setiap keluarga, biarlah kiranya kita semua dapat merayakan Hari Bapa dan mengadakan sesuatu untuk Bapa kita di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kita terus mau mendorong untuk setiap jemaat untuk terus setia di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Ya, sungguh pun kita sekarang di dalam tempo yang dikatakan sekatan pergerakan penuh ataupun SPP, tetapi kita percaya Tuhan terus menyertai dan Tuhan terus mencukupkan kita. Dan marilah kita semua belajar untuk memberi dengan tanda syukur kita atas kebaikan dan anugerah Tuhan buat kita. Yang terakhir, kita juga terus mendorong untuk setiap jemaat untuk terus komitmen untuk terlibat sama dalam kempen Batu Bata untuk gereja. Ya, kita bersyukur juga untuk setiap jemaat kita yang sudah respon, bahkan sudah memberi dalam kempen ini. Dan kita terus juga mengajak jemaat yang lain supaya juga terlibat sama untuk terlibat di dalam kempen Batu Bata ini. Semoga apa yang kita buat akan memperlihatkan bagaimana respon dan iman kita, dan juga kita juga menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Ya, saya juga percaya ketika kita belajar memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan juga akan memperhatikan keluarga kita, memperhatikan kebajikan kita, memberkati kita dengan setiap apa yang kita perlukan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa
kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Papa, Happy Father's Day. Dulu, sekarang, selamanya. Happy Father's Day to all. Dalam namamu Tuhan, nyatakanlah lagi. Hari ini kami ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa. Happy Father's Day kepada semua bapak-bapak. Tuhan berkati. Amin. Hai. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan yang baik-baik. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa. Tuhan memberkati. Amin. Kami mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa. Happy Father's Day. We are Young Family. We want to wish to all fathers Happy Father's Day. God bless you. Amen. Dear Daddy, I want to tell you that you are most awesome guy I have ever seen. I love you because you give me everything that I wanted. You are sweet like a candy, cute like a kitten, and handsome like James Stewart. I love you so much. Happy Father's Day! Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas bab yang ke-15 ayat 11 sehingga ayat yang ke-24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepadanya, "Hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia,
dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Inilah Injil Kristus. Shalom sekali lagi, kita bersyukur kita sudah hari ini kita boleh dapat bersama-sama beribadah, dan saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini, karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga Engkau terus memberikan kami nafas untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan setiap pelanggaran dosa kami, supaya ketika kami belajar firman-Mu, firman-Mu akan bertumbuh di dalam hati kami. Bahkan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan hamba-Mu berdoa, hamba-Mu tidak punya apa-apa, melainkan hamba-Mu bersandar kepada Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat menangkap isi hati Tuhan dari pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar pembacaan tadi di dalam Lukas 15 daripada ayat 11 hingga 24. Ini saya angkatkan satu tema sempena juga kita menyambut Hari Bapa, yaitu kasih Bapa. Kita mau belajar tentang arti, tentang kasih seorang Bapa. Terlebih dahulu dalam pembacaan ini, dalam perikop ini, kita pelajari bagaimana kasih seorang Bapa. Sungguh pun kita sudah jauh, kita sudah melanggar kehendak Bapa, sudah tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi kita melihat kembali bagaimana kasih Bapa itu ketika kita mengakui kesalahan kita, dosa kita. Bapa yang sesungguhnya, ataupun Bapa di surga, ataupun Bapa di dunia ini juga. Dan secara khusus kita lihat dalam perikop ini, yang Bapa yang bagaimana kasihnya yang begitu besar kepada anaknya. Sungguh pun dia disakiti, sungguh pun dia sudah dikhianati, tetapi dia tetap memberi ataupun menerima kembali anaknya, mengampuni anaknya setelah anaknya sadar dia sudah berbuat salah. Karena di dalam Mazmur 103 ayat 10 katanya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Apa yang kita lihat bagaimana Tuhan tidak membalaskan apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan mau membalaskan, maka kita semua tidak akan dapat diampuni. Kita semua tidak akan dapat bersama-sama dengan Bapa di surga. Tetapi apa yang berlaku tidak dikatakan tidak dilakukan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Sekali lagi karena kasihnya Tuhan, kasihnya Bapa di surga. Kita kembali kepada pembacaan tadi, di mana konteksnya adalah perumpamaan yang diceritakan adalah karena orang-orang Farisi pada masa itu, mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus yang selalu bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang Farisi, orang-orang pungut cukai, ya. Jadi ini menjadi satu yang tidak disenangi oleh orang Farisi, sehingga orang-orang Farisi mengecam tindakan Yesus. Dan akhirnya Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya keadaan kita sebagai orang yang berdosa. Sungguh pun kita berdosa, tetapi Tuhan masih menerima kita, masih mengampuni kita ketika kita mengakui dosa kita. Apa yang berlaku pada dalam Lukas 15 ini, di mana anak ini dalam ayat 11 dia katakan, kata anak bungsu ini kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
pada latar belakang orang pada zaman itu, seorang anak tidak boleh meminta harta ketika ayahnya ataupun bapaknya masih hidup. Artinya ketika bapaknya masih hidup, dia meminta harta itu. Artinya anak ini sudah ada keinginan untuk mendoakan supaya bapaknya cepat-cepat meninggal ataupun mati, sehingga dia boleh mengambil haknya. Karena di sini katanya, berikanlah kepada bagian hak milik kita menjadi hakku, yang menjadi hakku, katanya. Ya, jadi ini satu perkara yang sangat dikatakan perbuatan yang jahat ataupun pemikiran yang mementingkan diri sendiri, sehingga sanggup dia meminta kepada bapaknya saat bapaknya masih hidup lagi. Dia di sini kita melihat dia mengkhianati ataupun dia sudah melukai hati bapaknya. Kenapa? Karena dikatakan dia telah memboroskan harta itu dengan berfoya-foya. Apa yang saya dapat pelajari secara pribadi, ketika hati kita ini dipenuhi ataupun terlalu mencintai tentang hal duniawi, terlalu terikat dengan hal duniawi, keseronokan duniawi, maka kita akan menjauh daripada Tuhan. Kalau kita baca daripada pembacaan ini, di mana dia setelah dia mendapatkan harta itu, dan menuntut dan meminta harta itu. Setelah dia dapat harta itu, dia sudah mempunyai keuangan yang banyak, dia berusaha pergi jauh daripada bapaknya. Sama halnya dengan kita, dengan Tuhan. Ketika kita diberkati, ketika kita dalam keadaan yang senang, ingat baik, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Dan kita berusaha jauh dari Tuhan. Tapi apa yang berlaku kepada dia? Kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ini, bapaknya kata, anak itu sebenarnya sudah mati. Sungguh pun secara fisikal anak itu tidak mati, tetapi anak ini digambarkan mati secara rohani, ya kan? Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika harta ataupun keseronokan dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan, ini yang membuat kita dikatakan mati secara rohani. Akhirnya setelah dia mati secara rohani, apa yang berlaku kepada anak ini? Dia sungguh mengerikan hidupnya, sehingga kan dia terpaksa meminta merayu-rayu, meminta makanan ampas babi itu, ampas makanan babi, dan orang pun tidak mau berikan. Pada masa itu, pada keadaan masa itu, ampas babi ataupun makanan babi adalah makanan yang paling tidak bernilai, dan tidak mungkin seorang manusia yang normal yang mau meminta makanan babi itu. Tapi boleh bayangkan, dia memintanya. Ya, boleh kita lihat bagaimana tarafnya begitu rendah sekali. Dengan baik, ketika kita di luar Tuhan, kita akan mati secara rohani, dan hidup kita tidak akan lebih baik. Hidup kita akan lebih parah, sehingga orang melihat hidup kita sangat jijik secara duniawi. Karena dia mau makan ampas babi dan orang tidak mau bagi dia. Ini yang saya lihat sangat mengerikan. Tapi apa yang berlaku kepada dia? Dia sadar dia berdosa. Dan akhirnya apa yang berlaku kepada anak ini? Dia mengingat akan bapaknya. Ketika kita di dalam keadaan seperti anak ini, ketika kita dalam keadaan berdosa, sungguh baik sekali ketika kita mulai sadar. Dan saya memuji anak ini, ketika dia mulai sadar kesalahannya, apa yang dia lakukan? Dia mengingat bapaknya. Apakah kita juga mengingat bapak kita ataupun Tuhan kita setelah kita jauh dari Tuhan? Ada orang yang tidak, setelah dia berbuat dosa, dia berbuat dosa dan sedikit pun tidak terdetik di hatinya untuk mengingat kepada Tuhan. Tetapi anak ini, setelah dia melalui kesengsaraan yang begitu parah sekali,
dia teringat akan bapaknya. Sebab itulah kita belajar tentang apakah bapa ini akan menerima dia kembali. Ya, tapi kita akan pelajari karena di dalam Mazmur tadi seperti bapa di surgawi, bapa tidak melakukan apa yang setimpal dengan dosa kita. Itulah gambar seorang bapa, dan tidak dibalaskannya setimpal dengan kesalahan kita. Inilah gambaran seorang bapa, sosok seorang bapa ataupun pribadi seorang bapa, terlebih kepada bapa surgawi, bapa kita ataupun Tuhan kita. Apa sifat Tuhan kita? Apa sifat bapa surgawi? Yang pertama kita pelajari, kasihnya yang tanpa syarat. Dia mengasihi tanpa syarat, yang dimanapun dia tahu bahwa kita sudah berdosa, kita sudah melanggar perbuatan, kita sudah menyakiti hati Tuhan ataupun menyakiti hati Bapa. Tapi secara khusus kita lihat konteks Bapa yang ada dalam ini, yang mempunyai 2 orang anak ini, saya melihat dia mempunyai kasih yang tanpa syarat. Mari kita lihat bagaimana kasih tanpa syarat itu. Dalam Lukas 15 ayat 20 katanya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita perhatikan kata ketika ia masih jauh. Dari jauh, saya pikir ini memang sangat jauh, ya. Dia sudah dapat mengenal anaknya. Kenapa begitu jauh pun dia sudah mengenal anaknya? Karena dia melihat dengan hatinya. Saya ingat ketika Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya tidak mengenal dia, bahkan sempat memanggil Yesus sebagai hantu. Karena mereka tidak mengenali Yesus dari hatinya, hati mereka. Ya, sungguh pun tidak begitu jauh, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi Bapa ini dikatakan masih jauh, dia sudah kenal. Karena begitu besar kasihnya. Sungguh pun selama ini dia dikhianati, dia disakiti, ya. Anak ini berlaku jahat terhadap dia, ya. Tapi dia mengasihi tanpa syarat. Walaupun perbuatannya sangat menyakitkan hati bapaknya. Bahkan apalagi setelah dia melihatnya, lalu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Dia tidak tergerak hatinya dengan kebencian, tidak tergerak hatinya dengan kemarahan, tetapi karena kasihnya yang besar itu, ia melihat dengan belas kasihannya. Dan akhirnya bukan saja dia melihat dengan belas kasihan, akhirnya berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Kalau kita sekarang ini sebagai bapak, kalau anak kita buat kesalahan, apa yang kita lakukan? Adakah kita seperti bapak ini, dia berbelas kasihan, dia merangkul dan mencium? Walaupun kadang-kadang anak kita sudah mengakui, Pak, saya salah. Tetap pukul, tetap juga didenda, tetap juga ada punishment ataupun ada hukuman diberikan kepada anak kita. Kita pelajari daripada bapak ini. Walaupun dia tahu anak yang salah, apakah dia memukul? Apakah dia mengungkit-ungkit? Apakah dia memarahi? Ya, setelah dia menghambur-hamburkan uang dan harta yang sudah diberikan kepada dia. Bapak ini malah berbelas kasihan. Karena apa? Karena dia tahu anak ini sudah mengakui dosanya. Karena dalam ayat 18 hingga 19 dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia mengakui kesalahannya. Dan akhirnya bapaknya menerima dia kembali. Apakah secara pribadi kita, apakah kita melihat
Bapa di surga adalah Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Artinya di sini kita mengasihi Tuhan. Sungguh pun Tuhan tahu kita ini orang berdosa. Tetapi ketika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan melupakan. Seperti yang kita bacakan tadi, Ia tidak melakukan setimpal dengan dosa dan tidak dibalaskan kita setimpal dengan kesalahan kita. Inilah gambaran Bapa Surgawi, Tuhan kita. Ada orang dia berdosa. Ketika dia berdosa, dia sadar dia salah. Tetapi dia tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Bahkan tidak berani untuk pinjak gereja. Kenapa? Karena dia rasa dia tidak layak. Siapa yang beritahu dia tidak layak? Iblis akan meletakkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak layak untuk Tuhan. Dan kita terlalu jijik untuk datang ke gereja, datang kepada Tuhan untuk mengakui dan memohon pengampunan. Ini yang berlaku kepada kita hari ini. Tapi yang pastinya ketika kita mengakui seperti anak bongsu ini, mengakui kesalahannya kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan kita juga sebagai seorang bapa yang ada di dunia ini, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, Alkitab mengatakan janganlah kita sehingga membangkitkan amarah anak-anak, bukan? Dengan perbuatan kita membuatkan mereka terluka. Mereka sudah tahu dan mereka salah, tetapi kadang-kadang hukuman kita terlalu keras, bukan? Kalau anak kita salah, apa yang berlaku? Bapak ini anaknya salah, dia memeluk, dia mencium. Kalau kita, apa yang kita buat? Teriak duluan. Teriak anak kita. Bukan saya teriak, terus ambil tangan pukul lastik. Saya belajar bahwa tangan ini, tangan kita sebagai tangan yang sepatutnya, yang diberikan Tuhan untuk membelai anak kita. Tetapi kadang-kadang kita gunakan untuk memukul anak. Tidak salah mukul anak. Tetapi biarlah kita dengan pimpinan Tuhan, dengan cara yang mengasihi, bukan cara yang mengajar, dengan pimpinan dan hikmat Tuhan. Saya percaya bukan senang untuk menjadi seorang bapak. Bahkan saya baru 8 tahun menjadi seorang bapak, dan setiap hari saya pelajari, setiap hari saya minta pimpinan Tuhan. Satu kali anak saya marah dia. Saya kata, kenapa simpan sembarangan? Ini tidak simpan baik-baik. Kan? Tapi anak saya jawab, bukan saya, adik yang buat. Lalu apa anak saya kata? Papa marah-marah saya Papa marah-marah saya sampai sakit hati kakak, dia kata. Itu menyadarkan saya seperti satu tamparan yang kuat di muka saya, bahwa kadang-kadang kita sebagai bapak, kita melakukannya dengan emosi kita. Apalagi kalau kita bawa tekanan kita dari tempat kerja dan di rumah, anak-anak buat hal lagi, yang akhirnya yang jadi mangsa adalah anak-anak kita. Tapi ada satu hal yang kita harus ingat, bahwa kita sebagai bapak di dunia ini bukanlah bapak yang sempurna. Tetapi kita boleh jadi lebih baik ketika kita selalu ingat dan dekatkan hati kita kepada Tuhan. Supaya hati kita dijaga oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi teladan, boleh membimbing anak-anak kita kepada Tuhan. Dan kita menjadi berkat kepada anak-anak kita. Jangan sampai karena perbuatan kita, anak-anak menjauh daripada Tuhan. Saya sangat takut sekali. Saya sebagai pastor di gereja, yang sepatutnya anak saya melihat saya lebih baik. Tapi kalau perbuatan saya di rumah tidak menggambarkan lebih baik, saya menjadi batu sandungan pada anak-anak saya. Dan ini menjadi beban saya dan memperingatkan saya supaya Tuhan saja yang boleh menuntun saya, membimbing saya bagaimana untuk saya membimbing anak-anak ataupun keluarga saya. Yang seterusnya, yang kedua, kita lihat kasih seorang bapa
Yang kedua, kasih yang tidak terbatas, ya. Walaupun dia dilukai dan ditinggalkan oleh anak itu, tapi kita melihat bagaimana Bapa ini bukan saja dia tidak marah, dia tidak membalas timpal dengan perbuatan anaknya, tapi Bapa ini malah memberikan lagi satu pemberian yang besar untuk mengangkat kembali status anaknya yang sudah meninggalkan dia. Mari kita baca dalam di Lukas 15 ayat 22 hingga 23. Katanya, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dikatakan mereka mengadakan perayaan bersuka cita. Ya, inilah gambaran kasih yang tak terbatas seorang bapa. Bahkan terlebih kalau kita lihat Bapa kita yang di surga itu, Tuhan kita. Dia bukan saja tidak menghukum, tetapi Bapa ini malah dikatakan memberikan jubah, cincin, dan sandal, kan? Sepatu pada kakinya. Dalam terjemahan lain disebutkan sebagai sandal, tapi sebenarnya dia itu adalah kasut, sandal, ya. Dan dia mengambil anak lembu tambun itu dan menyembelinya, dan dia bersukacita bersama dengan orang-orang budaknya. Dikatakan di sini cincin, jubah, dan sepatu diberikan kepada anaknya. Ini gambaran bahwa status anak ini diangkat kembali setelah dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan bapaknya. Dia sudah jauh daripada bapaknya, tapi ketika dia kembali, bapaknya mengangkat dia kembali menjadi anaknya. Karena cincin, jubah, dan sepatu ataupun sandal itu hanya ada pada anak, kepada bapak ini. Orang-orang hamba-hambanya tidak memiliki semua ini. Tetapi apa yang kita lihat gambarannya, dia malah mengangkat kembali anak ini menjadi anaknya. Sungguh pun dia sudah keluar daripada rumah yang tidak sepatutnya lagi digelar sebagai anak. Tetapi Bapa ini tidak mengingat kembali kesalahannya. Tidak terbatas kasihnya. Dia melampaui, kasihnya melampaui segala kesalahan yang anaknya lakukan. Sama halnya juga dengan kita semua. Apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan adalah keinginan dosa kita. Keinginan akan duniawi, keseronokan duniawi, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya ketika kita sadar kita sudah jauh dan sudah melarat dan sangat memerlukan Tuhan, kita takut untuk datang kepada Tuhan. Kita takut datang untuk ke gereja untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Malah kita takut untuk berjumpa dengan pemimpin gereja ataupun kawan-kawan di gereja. Kita lari sana sini. Tapi apa yang kita harus sadar bahwa sejauh manapun kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita kembali, merangkul kita, memeluk kita karena kasih-Nya. Ketika kita sadar, ketika kita mengakui dosa kita. Berapa lama juga kita di sini yang ada pernah sakit hati dengan bapak kita. Mungkin pernah kecewa dengan bapak kita. Dan akhirnya kita jauh daripada bapak kita. Kita meninggalkan bapak. Ataupun kita tidak peduli lagi dengan apa yang kehidupan bapak kita bagaimana. Sehingga kita tidak mau dekat dengan bapak kita. Tapi ingatlah, bagaimanapun kesalahan kita, bagaimanapun apapun yang kita lakukan kepada bapak kita, saya percaya di sudut hati Bapa itu dia tetap mengasihi kita. Yang penting kita sadar kita sudah melakukan kesalahan, dan marilah kita mengakui kesalahan kita.
ketika kita jauh daripada Tuhan, marilah kita kembali datang kepada Tuhan. Biarlah secara khusus dalam hari Bapa ini, bukan saja kita memperbaiki hubungan dengan Bapa kita yang ada di dunia ini, Bapa kandung kita, tetapi terlebih dahulu, mari kita melihat bahwa Tuhan ataupun Allah Bapa kita adalah Allah yang kasih adanya. Berapa besar pun, berapa jijik pun bagi kita, bagi secara manusia, kesalahan kita. Tetapi ingatlah, ketika kita akui dosa kita, ketika kita sadar kesalahan kita, dan kita benar-benar mau bertobat dan melupakan dan tidak melakukan lagi dosa kita, maka Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Karena sekali lagi dalam Mazmur 103 dikatakannya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan. Malah dikatakan sejauh timur dari barat itu dijauhkannya kita daripada pelanggaran itu, dipisahkannya ke kita. Dia tidak mengingat lagi. Itulah Tuhan kita dan Allah kita. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Bapa yang mengasihi, Maha Kasih, yang mengasihi kita tanpa syarat dan juga mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Ketika kita sudah sadar kesalahan kita, maka Tuhan mengampuni kita. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Dan kami percaya Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia, Bapa yang sanggup menerima kami. Sungguh pun kami masih berdosa, Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan saat ini untuk setiap kami Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menguatkan kami, Engkau sendiri yang akan memimpin kami Tuhan, supaya kami sadar bahwa Engkau lah Tuhan, Tuhan yang memimpin kami semua, Tuhan yang mengasihi kami apapun keadaan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah saat ini kami terus boleh sadar dan terus mengingat akan Engkau sebagai Bapa yang pengasih, Bapa yang mengampuni setiap pelanggaran dosa kami ketika kami mengakuinya, ketika kami bertobat. Dan kami percaya kasih karunia berkat Tuhan akan terus ada bersama dengan kami untuk memberikan kami kekuatan, kesadaran bahwa kami harus sadar bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami semua. Ampuni kami Tuhan ketika kami jauh daripada Engkau. Biarlah hati kami dapat kembali kepada Engkau dan mengasihi Engkau sepenuhnya. Inilah doa kami serahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan dan kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memerahkan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Lord.
mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalam. Terima kasih Tuhan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Amin. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilanmu, sebab kau selalu menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Terima kasih Tuhan, ku mau setia pada panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan semua, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan Tuhan, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila roh